Halo, selamat jumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu tentang memasukkan data pada Excel pada elemen analisis data. Nah, seperti yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, ini adalah contoh tabel yang sudah kita buat, mengingatkan kembali untuk bagian-bagian lembar kerja Excel yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu ini adalah bagian quick access bar, menu bar, kemudian ini ribbon bar, di mana ini adalah icon-icon yang mewakili sebuah perintah, kemudian ada address bar atau alamat sel aktif. Jadi kalau saya mengklik di sini di kolom D baris kedua atau disebut dengan sel D2, maka di address barnya akan tampil di D1, maaf, di bagian D1 ya. Kalau di sini berarti D2. Jadi kalau saya klik di sini berarti ini sel D2, ini address bar. Dan di bagian ini formula bar itu menampilkan teks ataupun data yang diinput. Seperti ini misalnya ya. Ini akan terlihat di bagian address bar. Nah, kemudian pertemuan antara kolom dengan baris ini disebut dengan sel, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kumpulan dari sel kita blok seperti ini, namanya range. Kemudian setelah range itu di sini akan ada sheet. Contoh di sini ada sheet 1 yang sudah kita beri nama ya, sheet 2, dan yang terakhir ini adalah tempat di mana saya membuat latihan pertama, yaitu dari tabel data peserta didik. Ini bisa diganti nama sheet ini, boleh diklik kanan kemudian rename. Jadi saya ulang, untuk mengganti namanya tinggal diklik kanan kemudian rename atau di double klik. Nah, seperti ini. Nah, tinggal diketik misalnya ini adalah tabel 1. Seperti ini. Nah, kemudian nanti kita simpan menjadi satu file ya. Saya dengan file save as. Kemudian kita letakkan mau di mana penyimpanannya. Kita bisa browse. Misalnya kalau kita mau simpan di local disk D atau data D atau data E yang ada di komputer kita, itu tinggal diklik saja seperti ini, kemudian diberi nama file, misalnya latihan 1, nah, misalnya kelas 7B nomor sekian, misalnya nomor 1, terus namanya ya. Nah, baru kita klik save gitu ya. Jadi minggu lalu kita sudah sampai pada langkah menyimpan, menginput data, mengenal bagian dari lembar kerja Excel-nya. Gitu. Nah, sekarang saya mengingatkan untuk pembuatan penomoran. Di sini kita akan mengingat ada 3 cara yang sudah saya ajarkan, walaupun bisa dilakukan lebih, tapi di sini ada 3 cara. Cara yang pertama adalah kita ketik dulu angka 1, enter, 2, enter. Kemudian kita blok, baru kita tarik ke bawah sampai jumlah data. Ya. Ini penomoran, cara yang pertama. Saya hapus lagi. Cara yang kedua, kita bisa lakukan dengan cara ketik angka 1, kemudian letakkan kursornya di sudut paling kanan ini dari sel yang aktif, tekan tombol CTRL di keyboard. Nah, ini tandanya akan muncul berbeda ya. Kalau saya tekan tombol Ctrl atau CTRL di keyboard, tanda plusnya akan nambah lagi 1. Nah, kita tarik, tinggal tarik saja. Yang dilepas tombol mouse-nya dulu, baru tombol kontrolnya dilepas. Karena kalau kita salah melepas, misalnya kayak gini, ya, kontrolnya ditahan, tarik, tapi yang kita lepas adalah tombol kontrol dulu, maka yang terjadi adalah mengcopy data. Oke. Nah, seperti itu. Sekarang kita ulang ya, klik 1, ketik, tombol kontrol ditahan, tarik ke bawah, lepas. Tombol kontrolnya baru dilepas. Begitu ya. Ini cara yang kedua. Sekarang cara yang ketiga, sama seperti yang pertama, tapi ini syaratnya datanya sudah diketik ini. Data namanya sudah diketik. Atau entah itu apapun, nanti data yang akan diberi nomor itu sudah diketik terlebih dahulu. Jadi misalnya 1, 2 gitu ya. Karena sudah ada datanya, kita tinggal taruh di sini, terus klik 2 kali di mouse-nya. Nah, bisa otomatis ya. Oke, itu mudah-mudahan diingat. Kemudian yang kedua adalah kelas. Nah, kelas ini kalau dari data kan semuanya kelas 7A ya. Kelas 7A,
Maka untuk ngetiknya ya tinggal di copy aja. Ketik cukup satu, sel ini kita copy ke bawah, tarik. Oke, nah kemudian untuk data tanggal berikutnya. Data tanggal ini kita bisa melihat pengetikannya. Di sini adalah tanggal dulu, bulan, tahun. Mengapa dipastikan ini tanggal dulu? Karena nggak mungkin ada bulan 15 ya, karena bulan itu tertingginya hanya 12. Tetapi ada beberapa yang di komputer kalian menggunakan sistem yang berbeda. Maksudnya apa? Kita harus cek di bagian bawah sini, kita bisa cek ya. Klik kanan boleh, klik kanan pada tanggal ini, kemudian pilih adjust date and time. Yang berlaku di komputer kita tuh apa sih regionnya? Nah ini di tempat saya ini Indonesia. Ya, berarti penulisan segala formatnya itu mengikuti aturan Indonesia. Walaupun mungkin di sini pada bagian language and regionnya di sini ada English Indonesia, tetapi formatnya, jadi pengaturan di komputer kita itu mempengaruhi format yang ada di Excel. Maka format penulisan datanya pun seperti di Indonesia yang berlaku. Kalau di sini pilihannya itu English, ya, seperti ini, atau negara lain, maka kita menyesuaikan dengan yang ada di negara tersebut, gitu ya. Biasanya yang standarnya itu nih, ya, United States biasanya. Nah, kalau United States bedanya apa? Akan saya jelaskan di Excel ya. Maka penulisan tanggalnya itu tidak urut tanggal bulan tahun, tetapi bulan terlebih dahulu, tanggal baru tahun. Sebagai contoh misalnya gini ya, saya ketik dulu nih 10/15/93. Maka data akan berada di sebelah kiri. Tapi misalnya ada yang bilang, Pak ini sebelah kanan. Ah, sebelah kanan karena di format ya. Ini di format, diperhatikan. Bukan karena otomatis ya, atau sesuai dengan data aslinya. Maka yang kayak gini langsung dihapus aja, diganti ya. Tombol delete, disesuaikan. Nah, atau untuk lebih meyakinkan lagi, kita bisa memformat tanggal ini. Misalnya ini sebagai contoh saya hanya ngetik gini ya. Itu kita bisa format dari sini. Format tanggalnya mungkin di tempat saya sudah tampil nih, long date-nya adalah 15 Oktober seperti ini ya. Nah, kalau sudah saya format kemudian muncul tanda crash, itu berarti kolomnya kurang lebar, dilebarkan saja. Oke, seperti ini. Nanti di bawahnya ngetiknya gimana? Apakah diketik seperti ini atau cukup seperti data tanggal yang di data contoh? Ya, untuk melanjutkannya kita cukup mengetik tanggal itu seperti yang ada di tabel. Jadi misalnya 02 garis miring bulan 2 garis miring 11 93. Oke, kemudian dilanjutkan aja seterusnya 25 misalnya ya, garis miring 11 garis miring 92. Nah, nanti untuk melakukan formatnya kita bisa memanfaatkan format painter. Format painter itu adalah yang lambangnya ini, ikonnya ini untuk mengcopy formatnya saja. Jadi data yang ini kita akan format seperti mereka ini, seperti data yang di sebelumnya. Nah, yang dilakukan adalah klik di sini, kemudian format painter, kemudian ya di paste atau dikuaskan pada bagian yang akan formatnya sama. Nah, maka seperti ini datanya. Itu ya. Oke, nah ini dilanjutkan pengetikan datanya, kemudian nilai sekarang. Nah, nilai, nah ini tadi yang formatnya kalau di Indonesia berarti nilai itu kalau koma atau pecahan desimalnya itu pakai koma, sedangkan kalau di Amerika, sistem Amerika itu menggunakan pecahan desimalnya menggunakan titik. Nah, untuk lebih mudahnya sebaiknya kita menggunakan tombol keyboard yang di sebelah kanan itu kan tombol angka, di mana ada tanda titiknya di situ. Nah, kita menggunakan tanda titik situ. Misalnya data pertama adalah 26,15 ya, misalnya gitu ya. Nah, kita cukup 26. Sebetulnya tombol di keyboardnya titik tuh di kelompok angka, tapi karena komputer kita membacanya sistem Indonesia, maka otomatis akan berubah menjadi tanda koma seperti itu ya, 15. Ya. Kemudian 23,46 misalnya, 23,46. Begitu ya, itu sudah otomatis, itu pakai koma atau pakai titik kalau menggunakan tombol yang ada di kelompok angka.
bagian kanan. Kalau kita menggunakan tombol keyboard yang titik atau koma itu bisa salah. Misalnya saja ya kita ketik 26 titik gitu kan 15. Nah, data ini kalau belum diformat pasti datanya akan di sisi sebelah kiri dari kolom itu. Ini udah pasti salah. Kalau data angka, data tanggal, data jam itu harusnya otomatis rata di sebelah kanan atau merapat di sisi kanan. Walaupun nanti bisa diformat, ditengahkan atau diletakkan di kiri, ya di kanan. Nah, ini kan di format. Kalau saya nggak hilangkan formatnya, otomatis dia di sisi kanan. Jadi seperti itu. Baik, nanti tinggal dilanjutkan datanya ya. Yang berikutnya adalah kita isi kolom terakhir adalah sumbangan pendidikan. Kita ketik sumbangan pendidikan. Nah, format yang kita berikan adalah ini. Karena sumbangan pendidikan itu angkanya juga nggak terlalu panjang. Ini angka 250.000. Ini tidak boleh dikasih tanda koma atau tanda titik. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau di sini pecahan desimalnya itu pakai koma, maka pecahan ribuannya pakai titik. Kalau di Indonesia, kalau sistem Amerika 250 itu untuk mengatakan pecahan ribuan itu biasanya justru pakai koma. Contoh ya, kita akan berikan ini tanda koma. Nah, ya, atau nanti kita format nih. Saya batalkan dulu ya. Kita akan format dengan tanda mata uang. Tapi perlu diingat, angkanya nggak boleh ngetiknya dikasih tanda apapun ya, karena angka ya. Jadi misalnya ini 600. Kemudian berikutnya adalah 250.000. Nah, saya kasih 3 data dulu. Nah, 3 ini akan saya format dengan tanda mata uang. Maka kita klik di sini. Kemudian di tempat saya sudah langsung otomatis ada ya, Rp Indonesia. Kalau seandainya di bagian ini tidak tampil, kita masuk ke more counting format. Nah, kemudian biasanya kita harus mencari di sini. Ini Rp otomatis ada ya, tapi kalau memang belum ada kita cari, scroll ke bawah, nanti ada huruf Rp gitu, yang Indonesia. Kita sesuaikan. Ini kan baru sampai, nah ini masih Rp Indonesian. Nah, ini ada 2 pilihan ya, English Indonesia dan Indonesia. Saya pilih yang ini aja. Terus kalau ini adalah decimal places, itu kalau misalnya di belakangnya akan diberi tanda koma-koma. Ini dulu ya, saya kosongkan dulu. Oke, maka hasilnya seperti ini. Ini bisa dilebarkan ya. Kemudian kalau yang tadi saya ulang lagi ya ke sini, ada di desimalnya itu misalnya 2. Nah, belakangnya ada kayak gitu. Ini kolomnya kurang lebar ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, kita nggak usah pakai ya. Jadi dari sini number counting format saya buat 0 aja, nggak usah pakai desimal, sehingga kolomnya bisa saya sempitkan. Tetapi ini judulnya kan belum kita wrap text, kita format ya. Ini wrap text. Nah, wrap text ini digunakan apabila teks itu tidak muat dalam satu kolom yang kita atur, itu kita akan otomatis akan menjadi barisan berikutnya dalam satu sel begitu. Nah, kalau mungkin dalam sel ini formatnya belum sesuai dengan yang ada tampilan ini, misalnya ya, kok di tempat saya seperti ini tampilannya, ya teksnya di bawah. Nah, memang kalau di Excel itu ada perataannya terhadap baris, ini top, middle, ya, bottom, ya. Kita pilih yang middle supaya tengah-tengah baris, atas bawah. Tapi kalau ini kan kayak di Word ya, rata kiri, rata tengah, rata kanan, udah biasa kita ikut. Nah, ini formatnya. Nah, hari ini yang akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk menyelesaikan latihan 1. Kemudian berikutnya kita save dulu ya, karena ini sudah saya simpan, tinggal klik gambar save ini saja kalau sudah ada namanya. Berikutnya adalah mengerjakan tabel 2, yaitu tabel data ujian peserta. Tinggal klik ini. Kalau sudah habis sheetnya, ini kan saya sudah kepake semua, tinggal diklik tanda tambah, akan muncul sheet 2. Saya beri nama dulu tabel 2. Nah, tadi saya lakukan dengan double klik ya. Boleh juga klik kanan rename, itu boleh, sama aja. Ya, enter kalau sudah memberi nama. Nah, kalau dari tabel 2 yang kita lihat itu data nomor dan nama itu sama. Yang beda hanya mulai dari nilai ya. Maka biar nggak ngetik ulang, kita bisa blok dulu kolom A dan kolom B. Caranya mouse-nya diarahkan di atas ya. Jangan di sini. Kalau di sini kita ngeblok ini ke bawah lama. Jadi kolom A dan kolom B langsung diblok, kemudian klik copy, kemudian kita masuk tabel 2, kita paste. Nah, seperti ini ya, ini prosentasenya saya perbesar yang tadi. Nah,
kurang lebih seperti itu. Nah, tinggal nanti menambahkan data atau judul berikutnya, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan seterusnya, kolom nilai. Begitu ya. Oke, nah, kira-kira ini yang saya sampaikan di hari ini untuk format. Nanti selanjutnya jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung. Baik, mohon diikuti latihan ini dan semoga bisa berjalan dengan lancar dan memahami semua yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih.